1,8. ROAS-nya 8, ya betul ya. Selanjutnya kita harus memahami ada dua jenis ROAS ya. ROAS di seller center, kemudian ROAS produk sesungguhnya. ROAS produk sesungguhnya itu ROAS produk sudah ketemu angkanya, kita akan menggunakan si angka ROAS itu untuk mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai tips jualan di Shopee. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ROAS ya. Kita akan coba sama-sama memahami, menghitung dan menggunakan ROAS. Kali ini kita akan coba memahami secara sederhana saja. Kita nggak akan terlalu jelimet masuk ke dalam. Semoga dengan yang sederhana ini sudah bisa kita pahami. Baik, kita langsung ke pembahasan apa sih pentingnya untuk mengetahui ROAS. Pentingnya mengetahui ROAS yaitu untuk mengukur efektivitas iklan. Apakah iklan kita itu sudah bagus atau belum? Apakah iklan kita itu sudah mendatangkan penjualan, mendatangkan keuntungan, atau malah menimbulkan boncos, seperti itu ya. Sebenarnya saya sendiri sih tidak terlalu memperhatikan ROAS ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena di toko saya sendiri organiknya juga jalan gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Kita masuk ke dashboard iklan ya. Beranda Seller Center ke iklan Shopee. Kita lihat di dashboard iklan Shopee. Terus ini kita November ya, ini 1 bulan 11 sampai 18 bulan 11 ya. Bulan November itu saya sudah menghabiskan biaya iklan 2.100.000. Penjualan dari iklan itu hanya 17.700.000. Artinya ROAS-nya hanya 8 kali dari iklan ya. Tidak begitu istimewa, meskipun sudah untung tapi tidak begitu istimewa. Tetapi iklan ini masih tetap saya biarkan ya. Apalagi kalau nanti masuk ke per produknya ya. ROAS-nya ini ada yang 3, ada yang cuma 6, tapi ini kan ada subsidi silang ya, karena ada yang ROAS-nya 17 kali, ada yang 26 kali, ini saya biarin ya, yang ROAS-nya besar akan mensubsidi yang ROAS-nya kecil ya. Tapi kita akan lihat saja dulu dari ROAS secara keseluruhan, ya, yang mana ROAS-nya itu tidak begitu istimewa, tapi tetap saya lanjutkan. Kenapa? Karena setelah kita cek di performa penjualan secara keseluruhan, ini kita masuk ke dashboard Seller Center, kita masuk ke dashboard performa toko. Nah, ternyata penjualannya di bulan November ini ya, di bulan November ya, bulan November itu ternyata penjualan secara keseluruhan itu adalah 33 juta. Padahal yang dari iklan hanya 17 juta. Artinya hampir separuhnya, hampir 50% itu tidak berasal dari iklan ya. Karena tadi iklannya hanya 17 juta, ternyata penjualan secara keseluruhannya 33 juta ya. Apakah benar-benar separuhnya ini benar-benar tidak berasal dari iklan, atau orang-orang biasa menyebutnya organik? Apakah benar-benar tidak berasal dari iklan? Belum tentu. Kenapa? Karena yang tercatat sebagai penjualan hasil iklan adalah penjualan yang memang berasal dari iklan. Iklan kita muncul, terus diklik oleh pembeli, kemudian di check out dibayar oleh pembeli saat itu juga, atau iklan kita muncul, diklik pembeli, dimasukkan ke keranjang dan akan dibayarkan sebelum 1 minggu. Itulah yang dicatat sebagai hasil iklan. Tetapi ketika iklan kita muncul, diklik oleh pembeli, dimasukkan ke keranjang, dibayarnya setelah 1 minggu dari dimasukkan keranjang, itu tidak tercatat sebagai hasil iklan, tetapi tercatat sebagai organik. Karena mungkin melewati momen tanggal kembar, momen gajian, momen promo-promo Shopee, momen tanggal muda, jadi dibayarkannya itu setelah lebih dari 1 minggu. Dengan kondisi seperti ini, meskipun iklannya hanya ROAS-nya hanya 8 kali, tetapi tetap saya lanjutkan karena ternyata secara keseluruhan penjualannya itu sudah memuaskan. Ini sudah sangat menguntungkan, bisa nutup operasional, bayar gaji, dan masih ada sisa keuntungan yang lumayan ya. Meskipun secara dashboard iklan tidak begitu istimewa ya. Maka itulah saya agak sedikit tidak begitu memperhatikan ROAS. Yang penting biaya iklan dibanding dengan omset penjualan ini keseluruhan nanti itu masih masuk, masih nutup untuk biaya operasional, biaya gaji, dan lain-lain ya, seperti itu.
Tetapi bagaimanapun itu, kali ini kita akan tetap coba untuk membahas ROAS ya. Semoga bisa menjadi pemahaman kita bersama gitu ya. Oke, pentingnya ROAS yaitu untuk mengetahui efektivitas iklan, apakah iklan kita sudah bagus atau tidak, menghasilkan keuntungan atau tidak. Oke, kita masuk. Nah, sebenarnya ROAS itu apa sih? ROAS itu kan kepanjangannya Return on Ad Spend ya, pengembalian atas spend iklan ya. Besaran omset penjualan yang didapatkan dari iklan yang sudah kita keluarkan, gampangnya seperti itu ya. Misalnya kita itu iklan habis 1000, kemudian dari iklan 1000 ini kita menghasilkan penjualan 10.000, artinya kita mendapatkan pengembalian return itu 10 kali dari iklan yang sudah dikeluarkan ya. Artinya ROAS-nya itu kita 10 kali dari iklan yang sudah dikeluarkan. Kita iklan 1000, dapat omset penjualannya 10.000, artinya omset ini 10 kali lipat dari iklan. Ya, jadi dengan begini kan kita bisa melihat ya, cara menghitung ROAS itu tadi ya cuman omset penjualan ini dibagi iklan ya. Contohnya bisa kita lihat di dashboard iklan ya. Ini di dashboard iklan bisa kita lihat contohnya ya, ini ROAS total ya, ROAS total dulu. Ini biaya iklannya 1,8, penjualannya 15,5. Oke, kita cek di kalkulator. Maka ROAS-nya ini penjualannya adalah 15,5 dibagi 1,8. ROAS-nya 8, ya betul ya. Ya kurang lebih segitulah, ini karena kan ada koma-koma ya. 8,5 lah kurang lebih. Ya itulah rumusnya, penjualan dibagi biaya iklan. Itu kalau ROAS total. ROAS produk juga begitu ya. Kita coba masuk ke produk masing-masing, misalnya ini. Oke, ini penjualannya 3.900.000 lah kita gampangnya ya. 3.900.000, iklannya 217.000 dibagi 217.000 sama dengan 17 kali ya, ROAS-nya 17,9 ya, kurang lebih segitulah ya, 18,06. kayaknya ada ekornya, tidak kita hitung tadi ya. Jadi seperti itu ya menghitung ROAS, omset penjualan dibagi iklan. Oke, itu apa itu ROAS dan menghitung ROAS ya. Selanjutnya kita harus memahami ada dua jenis ROAS ya. ROAS di seller center atau ROAS dashboard iklan, maksudnya itu ini ya, ini ROAS yang tercatat di sini ini. Ini artinya ROAS di dashboard iklan Shopee ini ya, ini iklan Shopee ini ROAS. Ada angka ROAS secara total dan ROAS di masing-masing produk. Kemudian selanjutnya adalah ROAS produk sesungguhnya. ROAS produk sesungguhnya itu seperti apa nanti akan kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu ROAS di seller center ya. Nah, ROAS di dashboard iklan itu dihitung dari omset penjualan yang dibayarkan oleh pembeli, termasuk harga produk yang sudah dikurangi diskon tentunya, baik harga coret atau diskon-diskon voucher ikuti toko misalnya, atau diskon apapun ya yang dibayarkan oleh pembeli, termasuk ongkir ya. Jadi harga produk yang sudah didiskon termasuk ongkir dibagi dengan iklan ya. Nah, kita perlu ingat ya, omset ini ya, omset yang dibayarkan oleh pembeli itu bukanlah angka real yang akan kita terima ya, karena omset ini belum dikurangi dengan biaya admin. Kemudian iklannya ya, ini kan dibagi iklan ya, iklannya sendiri itu belum ditambah pajak 11% ya. Setiap kita top up iklan kan ada pajak 11%. Jadi ROAS di dashboard iklan itu belum ROAS real. Ini baru dari satu sisi ini ya. Sebenarnya ada komponen-komponen lain, tapi ini yang kita soroti yang ini dulu, bahwa omsetnya itu bukan omset sebenarnya, belum dikurangi biaya admin. Kalau kita misalnya ikut gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, itu belum memotong dari omset penjualan ini ya. Dan iklannya itu belum ditambah 11%. ROAS bagus di dashboard iklan saja belum tentu untung, apalagi ROAS produk sesungguhnya yang nanti akan kita bahas ya. Misalnya dari iklan kita bisa laku 10 barang. Dari 10 barang ini kita dapat omset 1 juta. Untung kotornya dari 1 juta ini 100.000 ya. Karena masing-masing produk ini misalnya untungnya hanya 10.000 ya. Jadi 10 barang kan jadi untung kotornya 100.000. Ternyata iklannya itu 100.000 juga untuk mendatangkan omset 1 juta ini. Jadinya kan
iklannya 100.000, untung kotornya 100.000. Ya, jadinya kan impas. Belum ini kepotong admin, belum kepotong operasional, gaji kita, gaji karyawan ya. ROAS produk di dashboard iklan saja meskipun bagus belum tentu untung, apalagi ROAS produk sesungguhnya yang nanti akan dikurangi komponen-komponen lainnya ya. Oke, semoga sampai di sini kawan-kawan paham ya apa itu ROAS, dan ada 2 ROAS yang harus kita perhatikan. Oke, ini tadi ROAS dashboard iklan. Selanjutnya kita bahas mengenai ROAS produk sesungguhnya. ROAS produk sesungguhnya yaitu menghitung ROAS berdasarkan penghasilan sesungguhnya dan iklan setelah memperhitungkan biaya beban-beban pengeluaran lainnya ya. Kalau ROAS di dashboard iklan itu kan omset yang diterima tadi itu masih termasuk ongkir yang dibayarkan oleh pembeli, itu masih dihitung sebagai omset. Tapi kalau ROAS produk sesungguhnya ini tidak kita hitung ya. Yang kita hitung benar-benar omset yang didapat dari harga jual ya. Terus memperhitungkan biaya pengeluaran lain ya. Nah, ROAS produk sesungguhnya inilah yang seharusnya menjadi patokan misalnya dalam menentukan iklan GMV Max atau mau scale up iklan ya. Kalau ROAS produk di dashboard iklan itu memang kadang tidak sesuai kenyataan ya, misalnya seperti ini. Misalnya produk ini ROAS-nya di sini 7 ya. Oh, 7,5 bagus nih, padahal sebenarnya kalau kita hitung 7,5 ini belum bagus, ini boncos ya. Setelah dihitung benar-benar, kita baru tidak boncos itu ketika ROAS-nya di angka 9 misalnya. Ya, maka itulah kita harus menghitung sendiri ROAS sesungguhnya agar kita itu mengetahui apakah ROAS yang ada di dashboard iklan sudah memberikan keuntungan atau belum, apakah sudah sesuai dengan ROAS produk sesungguhnya yang kita hitung atau belum gitu loh. Oke, kita kembali. Nah, ROAS produk sesungguhnya ya. Nah, tadi di sini kita sudah bahas ya. Di sini ROAS itu cara menghitungnya omset penjualan dibagi iklan ya. Oke, sama ini omset penjualan dibagi iklan. Omset itu kan didapatnya dari harga jual ya. Ini kita benar-benar mengambilnya dari harga jual ya, sudah tidak memasukkan. Kalau yang di dashboard iklan ini kan masih termasuk ongkir yang dibayarkan pembeli itu masih masuk omset ya. Nah, kalau menghitung ROAS sesungguhnya ongkir sudah enggak kita masukkan, jadi kita akan menghitungkan benar-benar dari harga jual produk. Nah, maka ROAS produk sesungguhnya dasarnya ya kita dari harga jual net ya setelah dikurangi diskon dibagi biaya iklan. Nah, tentunya di sini PR-nya ya kita menentukan harga jual dan iklan nih, biaya iklan. PR-nya adalah di dua ini. Inti menghitung ROAS itu ya ini, kita menentukan harga jual dan biaya iklan. Kalau harga jual produk itu kan tentunya kita nggak bisa suka-suka ya, ada pasaran, ada patokan. Kita tidak bisa menjual terlalu mahal, tidak bisa menjual terlalu rugi ya. Kalau terlalu murah ya rugi, kalau terlalu mahal di atas harga pasaran nanti nggak laku ya. Kemudian yang bisa kita agak otak-atik tentunya biaya iklan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan budget iklan ya. Nah, prinsipnya tentunya biaya iklan itu tidak boleh lebih besar dari keuntungan bersih ya. Maka maksimal biaya iklan adalah sama dengan keuntungan bersih ya. Tetapi perlu diingat pula bahwa selain biaya iklan itu nanti kan keuntungan bersih yang kita dapatkan itu juga akan kita gunakan untuk membayar pengeluaran lainnya ya, gaji ya, operasional ya, sewa ya, packingan dan lain-lain ya. Pengeluaran lain itu apa misalnya ini ya. Ini saya kelompokkan, coba ini kalau buat produk sendiri kita perlu beli modal produk ya, untuk beli bahan baku, untuk pengemasan, kemudian biaya packing, kemudian diskon harga jual, admin fee star seller, free gratis ongkir, fee cashback extra, free affiliate kalau kita mengaktifkan affiliate, gaji operasional, sewa tempat, listrik, internet, baik produk sendiri, baik reseller, baik dropshipper, itu ada pengeluaran yang harus kita perhitungkan. Jadi tidak bisa semua keuntungan yang kita dapatkan dari suatu produk itu kita gunakan untuk biaya iklan semua, nanti akan boncos. Dari mana bayar pengeluaran-pengeluaran yang lain ini ya. Nah, jadi kan komposisinya seperti ini ya. Kalau harga jual produk, misalnya kita punya produk, harga jual produk itu kan komposisinya ada modal barang, ada biaya packing, ada admin fee, ada gaji, ada pajak penghasilan,
ada iklan, ada sisa keuntungan. Ya gampangnya seperti ini. Misalnya kita punya produk harganya baju 100.000, terus kita kasih harga coret 5.000 kan, jadi 95 ya, harga jualnya 95. Nah 95 itu terdiri dari modal barangnya sendiri mungkin 50.000. Kalau ini kan sudah tidak bisa diotak-atik ya, kecuali kita bisa nyari harga yang lebih murah ya. Modal barang ini sudah pasti motong. Kemudian biaya packing ini sudah pasti ya. Biaya packing itu apa? Bubble wrap, lakban. Kemudian admin fee ini sudah pasti, kita ngakrifin apa? Gratis ongkir ekstra kah, cashback ekstra kah, voucher kah, kemudian gaji dan operasionalnya juga pasti. Kalau rumahnya masih sewa ya biar sewa, ya listrik bayar, internet bayar, PPh meskipun kecil ya, pajak penghasilan ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian untuk iklan ya, kemudian ada sisa keuntungan ya, misalnya harga produk tadinya 100.000, kita kasih harga coret 5.000 jadi 95 itu sebenarnya kita gunakan untuk modal barangnya itu 50.000, biaya packingnya lakban, bubble wrap kita hitung rata-rata 1.000 per packingan, perkiriman, admin fee-nya 12.000, kita ikut cashback ekstra, kita ikut gratis ongkir ekstra, kemudian gaji dan operasional per barangnya 15.000 ya. Tentunya ini teman-teman harus hitung ya, cara ngitungnya banyak lah. Nah, di sini yang bisa kotak-atik ya. Ini kan hampir pasti nih, pengeluaran yang pasti ya. Disinilah yang bisa kotak-atik. Apakah budget iklannya yang akan kita perbesar atau keuntungannya yang akan diperbesar? Misalnya ini kita gunakan iklannya 10.000 tambah pajaknya 11% kan jadi 11.000. Berarti sisa keuntungan kita itu per produknya tinggal 10.900. Dari harga 90 harga jual setelah dikurangi harga coret menjadi 95.000 ini, setelah dikurangi pengeluaran ini, sisanya itu hanya tinggal 20.000. 20.000 itu akan kita gunakan untuk iklan separuh misalnya. Ini tergantung teman-teman ya bagaimana memformulasikan ini, apakah mau besar iklannya daripada sisa keuntungannya atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi ini kita hitung betul modal barangnya ini kita modal barang itu ya bahan baku ya, pengemasan, kalau bikin sendiri misalnya botolnya, labelnya, kalau reseller ya modal barangnya, kalau dropshipper ya modal barangnya, packingnya, bubble wrapnya kita hitung, kita rata-ratakan sebulan habis berapa, dibagi berapa produk ya. Kemudian diskonnya apa yang kita hidupin, harga coret, ikuti toko kah, promo-promo yang lain kah, admin fee-nya, free star seller, free gratis ongkir, sebagai ekstra ya, free affiliate kata kita hidupin atau tidak, gaji sendiri, diri sendiri maupun gaji tim ya, jangan lupa gaji sendiri. Operasional, apakah tempatnya masih sewa atau tidak, listrik bayar, internet bayar, bensin bayar misalnya. Nah kalau pajak bisa kita abaikan karena sangat kecil ya. Terus PPN iklan ya. Jadi itu harus kita perhitungkan ini faktor-faktor komposisi harga ini. Nanti akan ketemu ini sisanya ya, sisa yang bisa kita atik. Apakah anggaran iklannya yang diperbesar atau keuntungannya yang diperbesar. Oke seperti itu ya. Setelah kita bisa menentukan biaya iklan yang akan kita budgetkan, anggarkan, kita bisa menghitung ROAS-nya ya. Misalnya tadi kita sudah belajar ROAS itu omset dibagi iklan. Omset itu kan ya tentunya karena yang kita hitung adalah ROAS produk sebenarnya, maka omset itu ya dari harga jual net ya. Harga jual net itu apa? Sudah tidak memperhitungkan ongkir yang dibayarkan pembeli, kemudian sudah memperhitungkan diskon yang sudah ditentukan. Misalnya ini tadi ya, ini semula 100.000, kita buat harga coret menjadi 5.000 jadi 95. Jadi di sini omsetnya artinya harga jual netnya ada 95. Kemudian iklannya tadi 10.000 tapi ditambah pajak 11% kan jadi 11.100. Nah, berarti kan omsetnya harga jual netnya 95.000 dibagi budget iklannya 11.100. ROAS-nya jadi 8,5 kali. Ya, seperti itu ya. Ya, ini tergantung dari harga jual teman-teman ya. Jadi kuncinya itu kita menemukan dulu harga net kemudian menentukan ini anggaran iklannya. Setelah kita memperhitungkan pengeluaran lain ini tadi, barulah itu akan ketemu ROAS produk sesungguhnya ya. Jadi gampang ya, logikanya seperti itu saja. Kita nggak perlu kalkulator ROAS yang jelimet-jelimet. Intinya kita hitung dulu ini pengeluaran lain, unsur-unsur komposisi yang menyusun harga ini kita hitung dulu. Bagaimana caranya ya, kita rata-rata ya per produknya sampai dengan ketemu harga segini, ini iklannya akan kita tentukan berapa. Kuncinya di situ ya, menghitung harga ini dan iklan.
Nah, setelah kita mengetahui, kita sudah ngitung ROAS produk, sudah ketemu angkanya, kita akan menggunakan si angka ROAS itu untuk mengambil keputusan atas iklan yang kita sudah jalankan atau akan jalankan. Nah, misalnya ternyata setelah kita hitung-hitung, ROAS yang kita hitung, ROAS produk sesungguhnya itu ternyata lebih tinggi dari ROAS di Shopee misalnya. Ini misalnya seperti ini, ROAS kita hitung 8,5 ya. Ternyata ROAS di Shopee itu di sini lebih rendah ya, 7,5. Artinya ini belum memenuhi ROAS kita ya. ROAS kita itu akan untung itu kalau 8 kali ya tadi ya, 8,5 kali. Karena ini baru dapat 7,5 kali, berarti kita belum untung. Berarti perlu kita evaluasi iklannya ya. Apa yang salah iklan kita ya? Perlu kita evaluasi apakah kata kuncinya, apakah produknya ya, apakah presentase kliknya kurang. Kalau kurang kenapa? Itu harus kita evaluasi. Kalau ROAS-nya yang dashboard ini ternyata lebih kecil dari ROAS yang sudah kita hitung. Nah, kemudian kalau ternyata ROAS yang sudah kita hitung itu lebih rendah dari ROAS yang ada di sini, misalnya ROAS kita hitung itu 15, ternyata di sini 18, berarti iklannya kan bagus ya, iklan udah jalan bagus, berarti lanjutkan kita tambah gas, bisa kita naikkan budgetnya juga, seperti itu. Kita scale up tuh kalau ROAS-nya ternyata lebih rendah dari ROAS yang tercatat di dashboard iklan Shopee. Nah, kalau untuk GMV Max bagaimana? Kita harus mendasarkan di ROAS yang produk sesungguhnya, jangan ROAS yang ini ya. Kalau hampir sama angkanya enak ya, kita bisa menggunakan ROAS yang di Shopee ya. Dan lainnya teman-teman bisa melihat video-video yang lain. Yang penting kawan-kawan sudah bisa menghitung ROAS dulu ya. Menghitung ROAS-nya, ketemu angka ROAS-nya, target ROAS-nya. Nah, untuk menggunakannya seperti apa itu akan sangat banyak sekali ya, mau GMV Max, untuk evaluasi iklan, mau untuk scale up iklan, menghitung efektivitas iklan. Itu yang penting kita sudah bisa menghitung ROAS produk sesungguhnya ya. Intinya tadi, inti dari menghitung produk sesungguhnya adalah kita bisa menghitung dulu komposisi dari pembentuk suatu harga ya, ada modal, ada biaya packing, admin fee, dan lain-lain yang ini angka mati ya. Ini angka mati, susah diotak-atik ya, karena kalau harga ini biasanya sudah ada pasaran, kalau ini bahan baku dan lain sebagainya juga biasanya sudah harga pasaran ya. Yang bisa diotak-atik adalah keuntungan sisa yang akan kita ambil, gaji operasional yang akan kita tentukan, dan iklan ya, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menentukan harga jualnya, menentukan iklannya, baru kita bisa menghitung ROAS-nya. Setelah angka ROAS ketemu, kita bisa mengambil keputusan apakah scale up, apakah matikan iklan, atau membuat iklan GMV Max berdasarkan angka ROAS yang sudah kita miliki. Jadi seperti itu saja kawan-kawan ya. Kalau ada yang bingung, saya yakin teman-teman yang masih bingung ya, kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di komentar. Nanti kalau bisa dijawab di komentar, kita jawab di komentar. Kalau tidak bisa, kita jawab dengan video lagi ya. Sekian video pembahasan mengenai ROAS yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Satu dari 3 hal yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan berguna dan bermanfaat bagi orang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.